Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 9 mata kuliah administrasi pendidikan ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria Zahara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi manajemen berbasis sekolah atau MBS. Manajemen berbasis sekolah atau School Based Management merupakan sebuah konsep manajemen di era otonomi daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pada intinya, model MBS ini adalah manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif untuk memenuhi tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Selanjutnya, konsep manajemen berbasis sekolah. Konsep manajemen berbasis sekolah atau MBS yang demikian adanya memang berangkat dari tuntutan diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang penyelenggaraan pendidikan. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melahirkan kebijakan desentralisasi dan otonomi, yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dengan tetap mengedepankan pemerintah pusat sebagai control of governments. Pada intinya, MBS ini merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didiknya. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah meningkatkan kinerja staf dan menawarkan partisipasi langsung kepada masyarakat terhadap pendidikan. Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan. Selanjutnya, karakteristik MBS. Antara lain, pertama, lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Yang kedua, perumusan misi dan misi serta target mutu yang jelas. Ketiga, kepemimpinan sekolah yang kuat. Yang keempat, harapan prestasi yang tinggi. Yang kelima, pengembangan staf terus-menerus. Yang keenam, evaluasi belajar untuk penyempurnaan pembelajaran. Serta yang ketujuh, komunikasi lingkungan, komunikasi dan dukungan masyarakat dan serta orang tua. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan dan prinsip manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk meningkatkan keunggulan sekolah melalui pengambilan keputusan bersama. Fokus kajiannya adalah bagaimana memberikan pelayanan belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, memenuhi kriteria yang sesuai dengan harapan orang tua siswa serta harapan sekolah dalam membangun keunggulan kompetitif dengan sekolah sejenisnya. Kejelasan tujuan merupakan persyaratan efektifnya sekolah. Kriteria mutu yang digambarkan dengan sejumlah kriteria pencapaian tujuan dengan indikator yang jelas menjadi bagian penting yang perlu sekolah rumuskan. Menurut Kustini Ardi yang dikutip oleh Umi Arso dari Imam Ghazali, ada 3 tujuan diterapkannya manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah dalam aspek manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Kedua, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Yang ketiga, mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dari unsur komite sekolah untuk membantu meningkatkan mutu sekolah. Selanjutnya,
Efektivitas dan produktivitas manajemen berbasis sekolah didasari oleh prinsip-prinsip manajemen tersebut. Karena prinsip-prinsip itu akan menghantarkan kepada kemajuan dan kesuksesan pendidikan yang diharapkan. Ada beberapa pendapat tentang prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah, yaitu Jamal Ma'mur Asmani menyatakan bahwa prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah adalah otonomi. Sekolah memiliki kemampuan kemandirian dalam memutuskan sesuatu, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program, menganalisis masalah, menetapkan target, menentukan program jangka pendek, menengah, dan panjang, membagi kerja, dan mengembangkan terus-menerus. Ketiga, fleksibilitas, keluasan dalam mengakomodir gagasan, ide, dan aspirasi yang datang, mendiskusikan, menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi. Yang ketiga, partisipasi, ketertiban dan peran serta semua personal, wali murid, komite, masyarakat sekolah dalam menyampaikan ide dan gagasan, mengambil keputusan, melaksanakan, dan mengevaluasi sehingga kebersamaan menjadi suatu keniscayaan. Dan yang keempat, inisiatif, kepada madrasah, kepala madrasah, dan semua personalnya harus mampu berpikir masa depan dengan menentukan gagasan cemerlang, karena dari sinilah program akan bergerak dan berkembang, pasti secara bertahap dan pada akhirnya menampakkan suatu kesuksesan yang hakiki. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkannya. Saya Rizky Arafah Nurikma akan menjelaskan tentang definisi manajemen mutu terpadu, konsep mutu dan konsep manajemen mutu terpadu, serta standar minimal mutu pendidikan. Nah, yang pertama itu definisi manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu dalam konteks pendidikan merupakan sebuah filosofi metodologi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan saat ini maupun masa yang akan datang. Nah, yang kedua, konsep mutu dan konsep manajemen mutu terpadu. Edward Salis membagi mutu menjadi dua konsep. Yang pertama konsep yang relatif, yang kedua konsep yang absolut. Mutu yang absolut ialah mutu yang idealismenya tinggi dan harus dipenuhi, berstandar tinggi dengan sifat produk bergengsi tinggi, biasanya mahal, sangat mewah, dan jarang dimiliki oleh orang-orang. Mutu dengan konsep absolut berarti harus high quality atau top quality, sedangkan mutu yang relatif menurut Salis bukanlah sebuah akhir, namun sebagai sebuah alat di mana produk atau jasa dinilai, yaitu apakah telah memenuhi standar yang telah ditetapkan atau tidak. Artinya, sesuatu dapat dikatakan bermutu selama produk tersebut secara konsisten sesuai dengan tuntunan pembuatannya. Nah, konsep manajemen mutu terpadu pada dasarnya adalah menekankan pada kepuasan pelanggan dan pelayanan yang bermutu. Dalam dunia pendidikan, manfaat penerapan manajemen mutu terpadu adalah perbaikan pelayanan, pengurangan biaya, dan kepuasan pelanggan. Konsep inti dari manajemen mutu terpadu adalah konsep tentang sistem manajemen dengan mendasarkan fakta dan proses manajemen yang mendasarkan pada siklus PDCA atau Plan Do Check Action. Lalu yang ketiga, standar minimal mutu pendidikan. Standar mutu pendidikan itu terbagi 8. Yang pertama, standar isi. Nah, standar isi ini mencakup lingkup materi minimal
minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, standar proses. Pada satuan pendidikan merupakan pelaksanaan proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta fisiologi peserta didik. Nah, yang ketiga, standar kompetensi lulusan. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan, di mana pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, yang kelima, standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya. Yang keenam, standar pengelolaan. Nah, dalam satuan pendidikan dilakukan oleh manajemen memiliki kewenangan untuk mengelola sekolah sedemikian rupa. Yang ketujuh, standar pembiayaan yang dilakukan dalam manajemen sekolah sesuai dengan standar nasional. Pendidikan terdiri atas biaya investasi bantuan pendidikan, biaya personal, dan biaya operasional satuan pendidikan. Nah, yang terakhir, standar penilaian pendidikan. Ini dilakukan di sekolah dasar mengacu pada sistem penilaian berkelanjutan yang dikembangkan oleh tim jaringan kurikulum. Sekian dari saya, terima kasih.